ceritanya kan paham gitu ya. Ya. Memang waktu setelah asar dan waktu setelah subuh adalah di mana waktu yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Makanya Nabi tidak mengerjakan daripada sholat sunnah pagi ini. Ya. Kenapa? Karena di situ tepat bertepatan dengan waktu keluar setan. Kalau nanti itu kan ketika terbenam matahari ada cahaya merah, itu hantu setan lagi muncul langsung. Nah, sama dengan ketika terbit matahari setelah sholat subuh, itu waktu yang boleh. Yang berbeda kalau kita berada di Masjidil Haram, tetap diperbolehkan. Nanti ada waktu-waktu yang diharamkan daripada mengerjakan sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya itu wajib, seperti kita wudhu misalnya, atau jalan takbir misalnya, dihubung dengan asar, di jalan takbir, berarti mengerjakannya di waktu asar. Ya, maka boleh habis sholat zuhur asar atau sholat asar zuhur. Tapi kalau sholat sunnah memang berbeda. Bahkan sholat sunnah yang mempunyai sebab juga sebenarnya boleh dikerjakan, seperti sholat sunnah wudhu, sholat sunnah dari masjid, ya. Cuman orang tasawuf kalau sore itu lebih dihindari ya, daripada sholat ketika waktu itu ada asar dan ada subuh. Tentang sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih itu ada di sini ada 20 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena kita di sini ada banyak imam-imam kita di sini agar supaya mengerti dan memahami. Di dalam 20 rakaat itu kan 2 rakaat saja. Apakah setiap 2 rakaat itu kita mulai dengan takbiratul ihram? Apakah cukup 20 rakaat itu dengan 1 kali takbiratul ihram? Ya, tadi kan 2 rakaat dengan 1 salam. Berarti setiap kali mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat, tapi dengan takbiratul ihram. Karena di sini kalau kita lihat semuanya gitu ya, ya mungkin kita baru sampai kan banyak di sana kali. Usolil, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu berkabiro apa namanya itu kita ya salah tak perlu mendengar terus kalau itu kita yang dibaca disunahkan kalau banyak disunahkan setiap kita memulai sholat tersebut sunnah setelah takbiratul ihram berbarengan dengan niat maka disunahkan membaca doa iftitah. Habis itu disunahkan membaca a'udzubillah. Nah, baru setelah itu membaca bismillah dan Fatihah. Nah, kalau saya perhatikan hampir seluruh imam kita di sini itu langsung aja dianggap sunnah, iya. lalu mempercepat mulu. Makanya Semuanya begitu rata-rata. Sebenarnya nggak usah senangnya itu mah sunnah. Ya, seharusnya ini seharusnya ya bagi yang sudah tahu keutamaan dengan Allah. Ya, kalau bisa sholat itu ya harus sempurna mungkin kita lakukan. Sunnah-sunnahnya kita juga lakukan. Jangan terburu-buru. Ya, terburu-buru. Paling lama berapa sih sebelum masalah ya. Jadi sebelum melewatkan disunahkan. Ini apa? Perasaan doang lah. Daripada bacaan setelah Fatihah tersebut kan mulai panjang. Makanya itu apa? Dari mulai buka bawah nggak masalah. Kalau memang ya dari jamaahnya ini yang sudah yang tua atau yang sekiranya tidak siap untuk lama di masalah. Jadi jangan paksain dengan satu halaman cukup. Yang penting jumlah orang tersebut kalau bisa yang terkabul berapa 20 rakaat. Sebenarnya selain daripada 20 rakaat banyak seperti Sidang Usman mengerjakan 36 rakaat. Ada yang 40 rakaat. Tapi kita dalam itu bisa enggak 23 daripada banyak kalau itu
dalam bulan boleh memang Rasulullah biasa sedikit-sedikit tiga di dalam menjelaskan berapa bulan. kemarin terangin kan Karena ketika awal Ramadan Nabi sholat masjid orang-orang pada ikuti sekali, 2 kali, tambah banyak, 3 hari tambah banyak. Nabi khawatir kalau ini orang sama sebulan tambah banyak ikuti sholat tarawih nanti hukumnya disebut menjadi wajib. Nah ini memberatkan daripada umat Nabi sholatnya di rumah ya sendiri tidak berjamaah dengan yang lain itu. Ya itu sahabat yang tahu ada pada bilang apa tahu. Ada yang 20 orang, namun bagi saudara kita masing-masing lain misalnya mengambil 8 plus 3 jadi 11 dan kita pada umumnya memang 20 biasa saja. ngawitir ya. Nah, saya hari ini tentu saja kan menjadi kebingungan kita. Satu sisi memang ada orang yang baru setelah dalam rakaat itu mereka dan yang saya tahu juga memang dia dalam rakaat itu berempat rakaat. Terkait hal ini dia supaya tidak simpang siuran kita saudara semuanya. Artinya apa? Bahwa itu dia teman saudara kita juga kan. Yang bagus saudara kita artinya tidak ada yang mendegradasi dalam hal ini. Itu adalah kalau memang ada tidak seperti apa kan kita dalilnya saja saja. Ini dalil bagaimana? Ya, yang dilakukan saudara kita juga mungkin punya dalil. Kenapa dia sampai melakukan itu? Pasti ada dalil di Ustaz. Kalau kita kan pada umumnya terlahir dari NU kan, yang kita tahu maknanya dari NU. Tapi kan terlepas dari itu ada memang saudara kita ya menggunakan yang ada yang sedikit berbeda. Mungkin paham yang mana kita Pak Ustaz ya. Betul, memang penjelasannya. Ya dari 20 rakaat itu awal di dalam bulan Ramadan dan Nabi sholat tarawih berjamaah. Kemudian semakin hari semakin banyak. Kali itu Nabi menstop ya sudah berjamaah dengan sahabat dengan takut dari itu yang tadi sunnah juga menjadi wajib karena saking antusiasnya sahabat ketika itu yang tidak beribadah di dalam hadis memang tidak pernah disebutkan akan daripada berapa jumlah ya berapa jumlah yang orang mengklaim akan daripada hadis yang 8 rakaat itu sebenarnya bukan untuk sholat tarawih, tapi ditujukan untuk sholat witir. Sholat witir. Maka di dalam ini Imam Syafi'i mengambil akan daripada pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika di bulan Ramadan banyak orang muslim sholat masing-masing. Maka beliau memutuskan untuk pergi berjamaah dengan jumlah 20 rakaat. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengambil pendapat daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Karena Sayyidina Umar bin Khattab kan orang yang berada ketika sholat berjamaah dengan Nabi di dalam sholat tarawih. Maka diambillah pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika itu para sahabat juga, pemuda-pemuda sahabat di dalam Sayyidina Umar ketika beliau mengatakan 2 rakaat itu tidak ada yang membantah, semua setuju dengan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kalau di dalam masalah jumlah sholat tarawih. Nah kalau kita ya kita kan sudah berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Nah meskipun kita belum tahu dari hadisnya bagaimana, kalau memang Imam Syafi'i mengatakan ini sekian ini, ya udah kita ikutin aja. Beliau juga tidak atas terdapat di dalam mengambil suatu hukum. Ya, pasti ada sumbernya. Nah, boleh dalam beberapa sahabat juga. Kalau kan hukum itu kan diambil daripada Al-Quran, kemudian hadis. Ya, boleh dengan ijma. Ijma disebut ijma sahabat, ijma para ulama. Nah,
Ini di dalam hukum apa perintah tarawih ini benar daripada ijma sama, terutama sering mengambil